Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Oven 24 Hours yang dirilis pada tahun 2018. Dengan berlatar di sebuah minimarket, film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa trauma oleh masa lalunya ketika dia harus menyaksikan beberapa aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya. Sehingga gadis ini menderita paranoid yang membuat dia sering berhalusinasi. Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Mary. Dia merupakan mantan narapidana yang bebas bersyarat 2 minggu yang lalu. Terlihat saat itu Mary sedang melamar pekerjaan di sebuah minimarket yang merangkap dengan pom bensin. Di sana bos toko yang diketahui bernama Ed menanyakan apa penyebab Mary dipenjara. Mary pun kemudian menjawab bahwa penyebabnya dia telah mencoba membunuh pacarnya yang merupakan psikopat sadis dengan cara dibakar. For what? My boyfriend on fire. Mendengar itu Ed pun berbaik hati dan tetap menerima Mary sebagai karyawannya. Walaupun harus bekerja pada malam hari, Mary pun senang dan merasa tidak keberatan. Setelah itu Mary menghampiri sahabatnya yang bernama Maddie yang setia menunggunya di luar. Maddie pun tentu merasa senang mendengar bahwa Mary telah diterima. Lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. So, I got it. I think this is the start of a new life. Sesampainya di rumah, Mary dikejutkan dengan keberadaan kekasihnya yang bernama James, di mana saat itu James sedang menghabisi seorang gadis di kamar mandi. Namun ternyata, setelah meminum obat penenang, Mary pun sadar bahwa yang dilihatnya hanya halusinasi yang diakibatkan paranoid yang dideritanya. Karena pada kenyataannya, setelah selamat ketika dibakar oleh Mary, James pun mendekam di penjara. I know you like to watch. Tak lama kemudian, Mary kembali dikejutkan oleh kedatangan Tom, yaitu seseorang yang membantu Mary dalam pembebasan bersyaratnya. Kedatangan Tom ke sana hanya untuk memastikan keadaan Mary, karena sebelum Mary bebas sepenuhnya, Mary wajib melapor setiap hari kepada Tom. Lalu Mary pun memberitahu Tom bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan dan akan mulai bekerja malam nanti. Tom pun tentu ikut senang mendengarnya, dan sebelum pergi Tom berkata dia akan datang ke tempat kerja Mary malam nanti. You got a job. Well, that's good. I'll check in with you tonight. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat saat itu Mary berangkat ke tempat kerja dengan diantar oleh Maddie. Di perjalanan Mary bercerita tentang trauma masa lalunya ketika dia harus mengetahui setiap pembunuhan yang dilakukan oleh James. Di sana Maddie pun terus memberikan support kepada Mary agar Mary berusaha melupakan hal itu. James would call me. That's how I knew he was gonna. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Di sana terlihat seorang kasir bernama Bobby yang langsung menyambut mereka. Lalu Bobby pun mengajarkan beberapa hal tentang pekerjaannya kepada Mary. Dan tak butuh waktu lama, Mary pun memahami semuanya. I'm Bobby. Hi. This is the cash register. You want to ring her up? Setelah itu, Maddie pun kemudian berpamitan kepada Mary dan berjanji akan menjemputnya esok pagi. Namun baru saja Maddie masuk ke dalam mobil, terlihat seseorang mengawasinya dengan memegang sebuah palu. Dan tiba-tiba beralih kembali ke dalam toko. Setelah memberikan beberapa kunci toko kepada Mary, Bobby kemudian pergi, namun akan kembali lagi nanti malam untuk memastikan pekerjaan Mary. Setelah Bobby pergi, Mary pun berkeliling melihat-lihat sekeliling toko, dan karena merasa jenuh, dia pun pergi keluar untuk nyantuy. Ketika lagi enak-enak ngudut, tiba-tiba Mary mendengar sesuatu di dalam toko. Lalu dia pun masuk untuk memeriksanya. Setelah berada di dalam,
Mary mendapat panggilan telepon dari seorang wanita yang menanyakan kapan toko itu akan tutup. Mary pun kemudian menjawab bahwa toko buka 24 jam. Namun sesaat setelah Mary menutupnya, wanita itu kembali menelpon dengan menanyakan pertanyaan yang sama dan langsung mematikannya. Lalu di panggilan ketiganya, wanita itu tiba-tiba menyalahkan Mary tentang pembunuhan yang dilakukan oleh James. Sontak saja hal itu membuat paranoid Mary kumat. Lalu dia pun meminum obat penenang yang selalu dibawanya. How late are you open till? Singkat cerita, Mary kedatangan pelanggan pertamanya, yaitu seorang supir truk genit yang hendak membeli bensin. Setelah melakukan pembayaran sembari menggoda Mary, supir truk itu kemudian pergi melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, saat itu kartu kredit Pak Supir ketinggalan. Mary pun keluar mengejarnya namun tak berhasil. Lalu, saat itu Mary malah kembali berhalusinasi. Dari kejauhan dia melihat sosok yang berjalan dengan kobaran api. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba Bobby muncul dari belakang. Saking kagetnya, Mary pun tak sengaja memukul Bobby. Setelah mengobati luka di bibir Bobby, mereka berdua pun berbincang-bincang. Bobby yang diberitahu Ed tentang riwayat hidup Mary, dia mulai kepo dan bertanya kepada Mary, apa alasan dia nekat membakar pacarnya. Walaupun tampak ragu, Mary pun akhirnya menceritakan semuanya. Di sana Mary mulai menjelaskan kepada Bobby bahwa kekasihnya adalah James, sang psikopat sadis. Dan awal mula dia mengetahui kelakuan James karena pada suatu hari dia menemukan banyak jasad di basement rumahnya. Dan sejak saat itu Mary selalu menyaksikan James saat menghabisi korban-korbannya. Dan lama-kelamaan Mary pun merasa tidak kuat. Dia pun berpikir untuk mengakhiri aksi James dengan cara membakar rumahnya ketika James tertidur. Walaupun pada akhirnya James selamat, tapi hal itu membuat kejahatannya terbongkar dan James pun dipenjara. Namun setelah kejadian itu Mary menjadi paranoid sehingga dia tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. He's still alive, right? I can tell what was real. I got really sick. Setelah mendengar penjelasan Mary, Bobby pun pamit untuk pulang. Namun di tengah perjalanan mobilnya mogok, lalu dia pun turun untuk memperbaikinya. Namun tiba-tiba kembali beralih kepada Mary. Terlihat saat itu Tom datang untuk memastikan keadaan Mary. Di sana Mary tampak sedikit kesal karena merasa terganggu oleh Tom. Lalu saat itu Tom meminta izin untuk pergi ke toilet dan tiba-tiba Mary dibuat terkejut oleh kemunculan pria berjas di hadapannya yang tidak lain adalah James, kekasihnya. Can I help you? Oh, Mary. Di sana Mary tetap menyangkal apa yang dilihatnya. Dia menganggap itu hanya halusinasi. Akan tetapi di sana James mengatakan bahwa dirinya adalah nyata. Mary pun kemudian memejamkan mata untuk membuktikannya. Dan ketika Mary kembali membuka mata, ternyata yang berdiri di hadapannya adalah sosok wanita yang hendak membeli bensin. Namun tak lama kemudian, Mary malah mencurigai wanita tersebut sebagai penelpon misterius yang tadi menerornya. Untung saja saat itu Tom kembali dari toilet dan berhasil menenangkan Mary. Lalu setelah Mary terlihat tenang, Tom pun pamit untuk pergi dari sana. Why do you keep calling me? Sorry, do I know you? You know who I am. See you later. Mary, what's going on? Singkat waktu, Mary dikejutkan dengan kedatangan mobil Medi yang bertuliskan darah di depan toko. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mary pun berniat untuk menghubungi 911. Namun ketika dia menengok keluar, mobil tersebut tidak ada dan Mary pun tidak jadi menghubungi 911.
Karena ketakutan, Mary mencoba untuk menelpon Bobby, namun tiba-tiba terdengar suara HP Bobby yang berdering di sana. Sontak saja hal itu membuat Mary semakin takut. Namun karena penasaran, dia pun mencari asal suara HP itu. Dan ketika Mary memasuki ruang belakang, sontak saja dia dibuat kaget melihat Bobby dan Maddie yang dalam keadaan terikat. Mary pun kemudian kembali ke toko untuk menghubungi 911, namun tiba-tiba wanita berjas tadi kembali datang. Ternyata wanita itu adalah ibu dari gadis bernama Christina yang merupakan salah satu korban James. Dan kedatangannya ke sana adalah untuk membalas dendam kepada Mary, karena Mary mengetahui saat putrinya terbunuh namun tidak berusaha menolongnya. You remember her? You watched him. Lalu di sana si ibu terus menyerang Mary dan sekuat tenaga Mary pun berusaha untuk menghindar. Hingga saat Mary mulai terpojok, tiba-tiba Tom datang tepat waktu dan tanpa basa-basi Tom langsung menembak si ibu itu hingga tewas. Lalu setelah itu Tom mengajak Mary untuk pergi karena dia baru saja mendapat kabar tentang kaburnya para tahanan dan salah satunya adalah James. Sontak saja hal itu membuat Mary kaget. Dia pun tersadar bahwa James yang tadi dia lihat adalah nyata. Lalu saat Mary memberitahu bahwa James ada di sana, tiba-tiba James muncul di belakang Tom dan tanpa ampun singkat waktu Mary pun tersadar dalam keadaan terikat. Di hadapannya terlihat Maddie, Tom, dan Bobby yang juga terikat. Dan tak lama kemudian datanglah James ke sana. Di sana James pun mulai melakukan aksinya dan menyuruh Mary untuk melihatnya. Berawal dari Tom, dengan kejinya James menghantam kepala Tom menggunakan martil hingga Tom pun terkapar. Lalu setelah itu giliran Maddie. James menghabisi Maddie dengan membekapnya menggunakan kantong plastik hingga Maddie pun matot kehabisan napas. Dan ketika James berniat membakar Bobby, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang ke toko. James pun mengurungkan niatnya dan pergi untuk mendatangi orang tersebut. Di sana Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan diri. Dan setelah lepas dia mengambil senapan milik Ed atas perintah dari Bobby. Dan setelah itu Mary pun membebaskan Bobby. Beralih ke toko. Ternyata orang yang datang adalah supir truk genit yang hendak mengambil kartu kreditnya. Pak supir itu terlihat kaget melihat keadaan toko yang berantakan. Lalu dia pun berinisiatif untuk menelpon 911 dan melaporkan di sana telah terjadi perampokan. Namun karena penasaran, Pak supir itu memeriksa semua ruangan toko. Dan bersamaan dengan itu Mary sedang bersiap-siap dan mengarahkan senapan ke arah pintu. Dan ketika Pak supir mulai mendekati ruang penyekapan, tiba-tiba James muncul di belakangnya dan langsung menghantam Pak supir. Pak supir pun berniat melarikan diri ke ruang penyekapan, namun baru saja dia membuka pintu, malang sekali nasib Pak supir. Setelah itu Mary dan Bobby pun keluar. Di sana mereka pun kaget karena yang Mary tembak ternyata bukan James. Tak lama kemudian, terlihat polisi yang tadi dihubungi Pak supir pun datang. Lalu Mary dan Bobby pun berniat keluar untuk menghampiri polisi itu. Namun tiba-tiba
James datang dan langsung menghantam Bobby. Melihat itu, Mary pun berlari keluar dan menemui polisi itu. Di sana Mary berkata bahwa James ada di dalam toko. Mendengar hal itu, Pak Polisi pun menyuruh Mary masuk ke mobil dan ketika mereka hendak pergi, melihat itu Mary berlari ke sebuah tempat. Di sana dia berusaha mencari pertolongan. Sementara itu, James terus mencari keberadaan Mary. Namun karena tak menemukan bantuan, Mary pun memutuskan kembali ke toko dan mengunci pintu. James yang melihat itu pun langsung mengejar Mary. Di salah satu ruangan toko terlihat Mary sedang mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Lalu saat itu dia melihat kepala rusa yang dijadikan hiasan dinding. Bersamaan dengan itu terlihat James yang berhasil mendobrak pintu. Lalu ketika James membuka pintu belakang, di sana James pun akhirnya metot. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian terlihat Mary yang sedang bekerja di sebuah salon, lalu tiba-tiba dan film pun selesai. Di dalam film ini tersisip sebuah pesan bahwa perilaku kekerasan akan meninggalkan luka pada korban dan orang yang melihatnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.